di bidang profesi tukang. Rezeki saya di situ mungkin, ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Alhamdulillah sekarang kalau dibanding dari yang zaman-zaman yang dulu, masa-masa perjuangan saya sekolah sambil ngangkut batu bata, sambil ikut narik pasir mobil pickup, itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang tukang bangunan atau kuli bangunan yang katakanlah mulai dari usia muda sudah menggeluti bidang ini, dan beliau sukses menghantarkan dua anaknya sebagai seorang sarjana. Ini dia, Bung, ataupun saya panggil Pak Harudi. Apa kabar Pak Harudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Harudi, sebelum kita berbicara terkait masalah profesi Bapak sebagai tukang bangunan atau kasarnya sebagai kuli bangunan lah. Bapak tinggal di mana dan punya anak berapa dan posisi di mana sekarang? Alhamdulillah Pak Aziz, saya tinggal di Kelurahan Cintaraja, Lorong Kabul. Saya mempunyai 3 putra, 1 putri. Domisili saya tepatnya di Lorong Kabul, Kelurahan Cintaraja. Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kota Kayagung. Benar. Pak Rudi, Ya. saya dengar Bapak menggeluti bidang profesi sebagai tukang bangunan ini sejak Bapak sekolah di tingkat atas lah. Ya, artinya benar. Bapak tamatan tingkat atas ataupun setara SMA. Ya. Apakah benar ini? Benar. Ceritanya gini, saya ini terlahir dari orang tua yang tidak mampu. Jadi berawal dari, kami dulu tinggalnya di Kayu Agung asli. Kalau zaman dulu kan, kalau sekarang kelurahan, kalau dulu Krio. Kria Sudin, kami kerja di Bangsal Batu Bata Krio Sudin. Jadi di ujung Bapak ataupun ayahanda Pak Rudi adalah seorang tukang pembuat batu bata. Betul sekali. Artinya Iya. ambil upahan di sana. Iya, benar. Nah, selepas dari situ kami pindah ke Kecamatan Pampangan, tepatnya di Desa Sri Penang. Tapi ya bolak-balik tetap kerjaannya itu orang tua. Jadi tetap profesi. Artinya ambil upahan untuk buat batu bata. Benar sekali. Nah, saya dengar cerita Pak Rudi ini kan orang tuanya nih dari Jawa nih, dari seberang. Betul. Apakah betul memang ke Oki, ke Sumatera Selatan ini dari Jawa tuh ngerantau ya? Benar. Ya. Jadi sejak kapan orang tua dari Jawa itu merantau ke Sumatera? Kalau menurut sejarah dari kedua orang tua saya orang Jawa semua, orang seberang. Daerah mana itu Pak, Jawanya? Di daerah Majenang. Majenang itu Jawa? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Artinya Pak Rudi keturunan orang Jawa Tengah dong? Benar. Tapi saya dilahirkan di Sumatera. Bukan kelahiran Jawa, dalam artian kedua orang tua saya waktu ke Sumatera, merantau ke Sumatera baru punya anak 1. Nah, saya dilahirkan di Kayagung. Oh, jadi Pak Rudi dilahir di Kayagung. Jadi produk Kayagung Pak Rudi, bukan produk Jawa. Benar, betul sekali ya. Jadi ceritanya setelah itu pas tahun, kalau tidak salah kurang lebih tahun 84, kami pindah ke Kecamatan Pampangan itu. Oh, tahun 84, Ya. lalu Bapak pertama kali datang ke Kayagung, punya pekerjaan di Kelurahan Kayagung. Iya. Sebagai pembuat batu bata. Mungkin artinya di sana itu kurang menghasilkan ataupun bagaimana, hijrah ke Kecamatan Pampangan. Pampangan, betul sekali. Dan di situ dengan profesi yang sama, Bapak juga sebagai pembuat tukang batu bata. Tetap pembuat tukang batu bata. Dan artinya Pak Rudi sekolah di sana kan? Betul. Saya SMP-nya di
SD 13 sampai kelas 2 SD Di Kayagung. di Kayagung, pindah ke Pampangan itu melanjutkan sekolah SD di Desa Sri Menang tepatnya, SMP-nya di SMP 1 Kecamatan Pampangan. Itu kurang lebih tahun 87 88. Terus SMA? SMA saya SMEA. SMEA. Waktu itu SMEA kalau waktu itu, sekarang kan? ini SMK 1. Ya. Dulu SMEA. Oh, SMEA. Jadi Bapak sekolah SMEA? Iya. Pada waktu itu. Keluaran SMEA jurusan akuntansi saya dari Akuntansi. SMEA. Terus kan dengan keterbatasan dana tuh. Jelas kalau melihat artinya pekerjaan orang tua dari Pampang itu jauh, Pak. Kayu Agung Pampangan itu sangat jauh. Betul. Nah, Bapak sekolah ke Kayu Agung. Dengan penghasilan Bapak sebagai tukang pembuat batu bata. Artinya secara dugaan ataupun secara reka-reka jelas untuk menopang ekonomi keluarga sangatlah sulit kita bilang untuk mencukupi. Dan Bapak disekolahkan orang tua ke Kayu Agung, artinya nginep dong di Kayu Agung. Betul. Dan dengan mungkin ya periuk nasi yang berbeda lah. Benar. Artinya Bapak di sini harus butuh makan, butuh kontrakan. Nah, bagaimana orang tua kok bisa menyekolahkan Bapak? Apakah Bapak pada waktu itu punya kemauan untuk sekolah tanpa mungkin ada biaya dari orang tua? Bukan begitu, Pak, ceritanya? Sebetulnya gini, terpacu dari ketidakmampuan orang tua itu yang terangkat dari situ, membuat saya bersemangat untuk lebih maju lagi ke depan. Jadi saya nekat, saya punya tekad, punya niat, berangkat dari Pampangan, itu naik sepeda. Dari Pampangan naik sepeda? Ya. Jadi sekolah Kayu Agung naik sepeda pada waktu itu, Pak? PP itu, Pak? Nah, saya nginap di Purnajaya. Iya. Di Purnajaya, ngontrak lahan persawahan bilangnya. Gimana itu kalau orang sini bilangnya sekarang itu di pematang sawah gitu. Pematang sawah? Nah, saya bikin rumah-rumah di situ. Pondok sama Ya, pondok. Jadi saya ngontrak rumah itu setahun, cuman tanahnya aja bukan rumah, itu setahun 50.000. 50.000 saya bikin sendiri dari atap daun. Atap daun, Pak. Iya. Jadi Bapak tinggal di situ selama Betul. sekolah? Iya. Selama sekolah. Jadi untuk kebutuhan sekolah pada waktu itu nggak gratis kayak sekarang. Sekolah kan Iya, bayar. iya. Ada SPP. Ya, bayar lah, ada OSIS lah. Nah, di situ pada waktu itu saya pulang dari sekolah saya kerja, ikut kuli bangunan, kerja di bangunan. Oh, jadi Itu pas awalnya. waktu sekolah sudah ikut kuli bangunan, Pak, Betul, untuk betul. menutupi biaya sekolah. Betul. Artinya Bapak sekolah tidak membebani daripada orang tua. Nggak begitu, memang ini gimana ya? Ada sih bantuan kiriman dari orang tua, tapi kalau cuma mengandalkan dari kiriman orang tua, nggak cukup. Iya, iya. Pada waktu itu saya ingat betul, tahun itu SPP aja udah 2.400. 400 ya, pada waktu itu kan. Ya, 2.400 itu 2.400 sangat rupiah besar per posisinya, bulan. per bulan. Besar pada waktu itu. Jadi saya mensiasati keadaan seperti itu, berhubung tekad udah bulat, saya enggak pulang kalau udah bayar jasa. Jadi sudah bulat tekad, bahwasanya walaupun dengan keterbatasan dana, dengan sembari bekerja, Bapak bertekad bahwasanya kapan selesai pulang dari Kayu Agung ke Pampangan harus bawa jasa. Harus bayar jasa. Terus ketika Bapak selesai nih SMK, apakah pernah ada niatan pengen kerja di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta, apakah di perusahaan-perusahaan swasta, apakah pernah ada keinginan seperti itu? Dan ya saya sekarang Bapak dengan umur lebih kurang 50 tahun Bapak masih berprofesi sebagai tukang batu. Nah, kira-kira perjalanan itu? Dulu pernah, setelah selesai sekolah saya mencoba mendaftarkan di Pemda, daftar di Pemda Oki? Ya, mendaftar ikut di kepolisian pernah juga. Itu sampai di Pantohir. Bogor. Jadi mungkin belum ada nasib, Belum Pak. nasib ya. Belum nasib. Jadi artinya segala hal sesuatu nasib sudah Bapak coba sesuai dengan apa kata yang kuasa, robalah nasibmu. Aku tidak akan merubah nasibmu ketika kamu itu tidak akan merubahnya sendiri. Alhamdulillah mungkin ya memang sudah di bidang profesi tukang. Rezeki saya di situ mungkin ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Alhamdulillah sekarang kalau dibanding dari yang zaman-zaman yang dulu, Iya. masa-masa perjuangan saya sekolah sambil ngangkut batu bata,
sambil ikut narik pasir mobil pickup. Itu sudah ada pickup yang di depan SMA 1 sekarang itu Pak Saroni itu. Itu tempat saya ikut kerja. Jadi bekerja di situ, Pak? Bekerja di situ. Pulang sekolah saya tanya, ada tarian nggak sore ini? Ada tarian nggak sore ini? Saya kerja di situ untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan saya sekolah dan keperluan-keperluan lain. Oh, jadi Bapak pernah ikut ngenek mobil lah, Iya. bahasanya ngenek mobil, yang narik mungkin narik batu, Iya. narik pasir gitu, Iya, narik koral. betul. Nah, ketika Bapak pulang sekolah ikut ke situ Ikut ke situ. untuk nambah biaya sekolah tadi, Betul, biar betul. Sekolah di Semeya tadi selesai. Selesai. Nah, tapi itu tadi berbicara nasib, kita sudah melalui hal-hal yang sulit lah. Iya. Tapi karena nasib kita belum ke situ, artinya pernah melamar ataupun ikut tes polisi, pernah ikut tes di Pemda, Iya. tapi nasib belum ada. Belum ada. Ya, mau apa dikata kira-kira. Betul. Terus perjalanan Bapak sekarang saya dengar sudah di hasil daripada Bapak sebagai kuli bangunan, tukang bangunan, Bapak sudah menyelesaikan 2 anak sarjana. Alhamdulillah. Nah, ini yang menjadi suatu motivasi, guys. Dengan perjalanan Pak Rudi, kehidupan Pak Rudi yang mendayung sepeda dari Kecamatan Pampangan Kayagung ingin sekolah. Namun nasib ya belum beruntung, artinya untuk menjadi seorang PNS ataupun polisi ataupun bekerja di perusahaan besar. Namun Pak Rudi tidak berputus asa. Dengan keterbatasan sebagai seorang tukang batu, beliau sukses memuliakan anak. Sekarang posisi 2 orang sudah selesai. Sudah selesai. Sudah 2. Dan yang satu perempuan masih SMA, Pak ya? Yang satu masih SMA kelas 2 sekarang. Kelas 2 SMA, SMA 1. yang kecil? Yang kecil kelas 1 SMP. SMP. Iya, yang bungsu. Wah, luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Artinya Bapak tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Alhamdulillah. Ya, dengan kemampuan Bapak bersekolah dengan tekad yang tinggi. Ya, Bapak tetap sebagai kuli bangunan, tukang bangunan, bisa dengan hasil kita. Bayangkan, Pak, kuli bangunan itu sekitar 120.000 sekarang hasilnya Ya, kurang lebih. per hari. Ya. Nah, Bapak bisa memuliakan dan sudah 2 orang anak Bapak yang sarjana. Nah, bagaimana sih Pak trik Bapak biar anak Bapak itu sampai selesai? Ya, alhamdulillah itu ada semua rezekinya. Berhubung profesi saya ini di samping nukang, saya juga instalator listrik, sering pasang AC juga. Jadi saya sisihkan, saya di rumah memanage keuangan tersebut, saya utamakan di kebutuhan anak sekolah dulu. Setelah kebutuhan anak sekolah selesai, itu baru ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu alhamdulillah anak saya nerima dengan keadaan apa adanya. Mereka kuliah di Palembang dengan dana yang seminim mungkin. Alhamdulillah dia terima. Jadi Bapak ini bukan hanya berprofesi sebagai tukang bangunan ya, Bukan. tapi artinya seorang multi talent lah. Ya. Artinya untuk di instalasi listrik Bapak juga menguasai. Alhamdulillah bisa. Nah itu. Untuk mungkin hal-hal lain untuk benar AC, untuk ya terkait masalah elektronik lah. Ya. Bapak juga sedikit banyak menguasai. Selesai. Nah itu. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang, Pak. Artinya kalau sebagai profesi tukang bangunan hanya mengandalkan itu saja, mungkin hal-hal yang diinginkan Bapak tidak akan mungkin bisa tercapai. Dan ini tentu, Pak, keberhasilan yang Bapak gapai ini adalah suatu tekad keinginan Betul. di dalam hati tadi, karena berkaca ataupun hal-hal yang kita alami semasa kita remaja, semasa kita kecil. Kalau bisa anak itu jangan seperti kita. Betul sekali. Nah itu yang memotivasi kita, guys. Benar. Artinya motivasi untuk maju itu adalah kondisi keadaan yang kita alami. Ya. Nah ini yang harus kita artinya harus kita tiru lah. Nah terus begini, Pak. Bapak sekarang saya bilang tadi Pipit udah berumur lebih kurang 50 tahunan. Bapak tidak jenuh dengan profesi sebagai tukang batu. Sampai sekarang Bapak masih sebagai seorang tukang batu. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus Pak, saya tanya nih. Istri Bapak orang mana? Istri orang Pampangan. Orang Pampangan. Iya, Pampangan, Desa Serimenang. Terus dulu dari Pampangan diajak ke Kayagung, Pak. Iya. Jadi menderita juga loh, Pak, kehidupan di Kayagung. Ngajak Kami istri. di Bedeng
pernah tinggal di bedeng di belakang PLN itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun Pak di 5 kontrakan. tahun. Nah, Dengan kontrakan. Bapak sebagai seorang tukang Dengan tukang atau batu. ya batu tadi. Iya. Jadi mana untuk menutupi biaya makan minum Pak di situ kontrakan. Iya. Dengan gaji mungkin tidak sebesar seperti saat ini pada waktu itu Pak. Artinya Bapak bisa bertahan hidup lah. Alhamdulillah. Intinya kita banyak-banyak bersyukur. Kalau nama mengikuti nafsu sebanyaknya itu kurang. Tapi kita banyak-banyak bersyukur, apa yang kita dapat kita syukuri. Ya alhamdulillah nikmat itu akan ditambah Tuhan. Ditambah Tuhan Pak. Ditambah Ya Tuhan. kita harus seperti itu Pak. Harus itu harus yang kita tanamkan. Begini Pak Rudi. Bapak saya dengar-dengar kemarin sempat ikut nyalek. Betul. Dengan keterbatasan Bapak, saya salut nih. Saya salut. Dengan keterbatasan ekonomi Bapak sebagai seorang tukang batu. Bapak bisa-bisanya ada kemauan ikut berkompetisi lah. Betul. Di Pileg di tahun 2019 Pak. Benar. Iya. Iya. Di salah satu partai lah, perlu kita sebut di sini Iya. partai. Jadi Bapak pernah nyalek, apa sih Pak tujuan Bapak dengan keterbatasan ekonomi sebagai tukang batu? Bapak ada keinginan untuk nyalek gitu. Gini, pada intinya saya itu kepingin berbuat lebih banyak lagi untuk Oki ini. Iya. Tapi kesempatan belum mengizinkan. Kalau selama ini pekerjaan saya ngajak teman kerja, dapat minta sama orang lain, minta pekerjaan di sini, minta pekerjaan ke situ. Pada waktu itu sebenarnya saya punya tekad mau caleg itu, seandainya saya terpilih, saya ini udah bosan loh minta pekerjaan maksudnya. Iya. Minta pekerjaan. Saya kepengen memberi. Ah. Kepengen memberi dengan sesama. Iya. Jadi kalau yang tadinya ikut teman-teman saya yang tukang, rukun guyup di situ, kerja sama-sama. Nah, saya tuh kepengennya saya yang bagi pekerjaan. Iya. Kedepannya seandainya saya terpilih pada waktu itu, Iya. walaupun nasib menentukan beda, jadi saya tuh kepengennya gini, loh kamu nanti kerjaan yang di sini, kamu kerjaan di sini, sedikit banyak kita bisa mengarahkan teman-teman yang ada di sekeliling kita dengan harapan ke depan akan lebih maju, lebih bisa maju lagi, lebih baik lagi perekonomiannya. Sebab ya Bapak aja seperti sendiri, gaji tukang berapa sih? Iya. Ya, tapi kalau kita nggak benar cara memanage keuangan tersebut, banyakan kurang. Pas dapat gajian hari Sabtu malam Minggu, untuk ke Sabtu malam minggu depannya itu nggak cukup kalau kita nggak benar-benar memanage keuangan tersebut. Ya tapi gini Pak Rudi, kita berbicara real nih. Ya, Yang namanya politik Pak, gimana? kita dengar nih, cerita-cerita yang ngomong di masyarakat. Kok saya ini agak berbanding terbalik sih. Bapak berpikir berkeinginan untuk nyalek, tapi Bapak dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Nah, tapi kita kenyataan ini Pak. Benar. Artinya fakta di lapangan, orang-orang yang duduk di DPR, Betul. ada orang-orang yang punya finansial, Benar. punya uang banyak lah kasarnya. Artinya 99% seperti itu. Bukan kita mengatakan orang yang tidak punya uang itu tidak mungkin duduk di situ. Betul. Ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala semua. Benar. Tapi paling tidak fakta yang kita raba-raba, yang kita lihat. Artinya seperti itu. Nah, apakah Bapak tidak terpikir? Maksudnya Bapak dengan keadaan uang seperti itu, keadaan ekonomi yang terbatas, Bapak nyalek. Apakah Bapak berharap besar ingin jadi? Padahal itu sudah 99% katakanlah. Ya hal itu tabu lah. Betul. Sebenarnya gini, terpancingnya saya daripada mau turun di caleg kemarin itu terpicu dari rekan-rekan yang ada di sekeliling saya. Iya. Kalau secara finansial, uang saya nggak ada saya uang. Tapi mungkin pergaulan Pak luas Pak. Tapi alhamdulillah pergaulan yang ada di sekeliling saya, macam bikin banner, bikin kartu nama, cuma sebatas itu yang mampu kita buat. Iya. Kunjungan, alhamdulillah itu dibantu teman-teman yang ada di sekeliling saya. Peribahasanya kalau kita di Oki ini ngomongnya pupuan, sopoan. Gitu. Jadi untuk biaya itu. Kalau biaya dari saya sendiri enggak. Saya nggak punya biaya. Saya tapi cuma kan seorang tukang. Secara pengalaman politik Pak, secara pengalaman politik mungkin Bapak lebih paham. Artinya politik itu bukan sekedar pergaulan Pak. Betul. Artinya finansial hal yang paling mendukung. Betul. Nah, apakah ada kira-kira Pak pengalaman Bapak nyalek di 2019, Bapak tidak terpilih dan Bapak membandingkan orang-orang yang terpilih dengan Bapak yang tidak terpilih. Nah, mungkin ada suatu hal Pak,
coba cerita sedikit lah terkait masalah politik lah. Apa yang Bapak alami, yang Bapak kira-kira dapat cerita hasil daripada ataupun pengalaman Bapak di Pileg 2019? Kalau pengalaman sebetulnya saya walaupun saya dengan keadaan nggak ada, saya jalani dari pesisir, saya cara merekrut massa itu, saya pesisir dari pinggiran-pinggiran. Kebetulan pada itu saya dapat dapil 2. Saya ngambil dapil 2 Kecamatan Pampangan, Jejawi dengan SP Padang. Jadi saya merekrutnya dari yang di keliling-keliling di pinggiran-pinggiran, bukan di kota. Nah, pada kurang lebih 1 bulan mau hari H, itu antusias warga luar biasa. Luar biasa, Pak. Menyambut saya. Sebab saya merasa bangga kayak gini. Dari kalau tidak salah 503 caleg di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 itu, yang basicnya dari tukang itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Cuman saya sendiri. Cuman saya sendiri. Jadi saya cuma modal nekat. Iya. Dengan harapan benar berbahasa. Yang punya finansial aja nggak jadi banyak. Banyak. Yang tidak punya finansial jadi ada. Ada. Nah, saya termotivasi dari situ. Saya termotivasi dari situ. Makanya saya bersemangat. Waktu kunjungan itu, alhamdulillah dengan keadaan sederhana mungkin, dengan keadaan saya apa adanya, alhamdulillah diterima masyarakat. Ya. Tapi dengan tanda kutip. Kenapa? Menjelang hari dekat pilihan itu, waktu dekat hari pencoblosan, H-3, H-4, ternyata tidak cukup. Dengan modal nekat, Pak. Tidak cukup dengan modal nekat. Satu, kedua, walaupun kita baik, gimana pun hubungan itu, kayaknya zaman sekarang kan udah saya nggak bisa ngomong lagi gimana. Jadi artinya begini, Pak, saya menelaah daripada pembicaraan penjelasan Bapak, bahwasanya ketika kita baik, ketika kita menolong orang, jangan berharap kita itu berharap banyak kepada orang yang pernah kita bantu untuk membantu kita ketika kita dalam waktu butuh pertolongan lah, kira-kira seperti itu. Artinya ikhlaskanlah, Pak. Ya. Ketika kita bantu itu ikhlas, jangan berharap hal-hal yang orang yang kita bantu itu ketika kita minta tolong sama orang yang kita bantu, kita berharap pertolongan, dia yang menolong. Itu katakanlah saya kira hal-hal yang perlu kita singkirkan, Pak. Artinya itu politik, Pak. Politik. Begini, Pak. Saya lihat rambut Bapak ini bukan saya katain, Pak. Ya, betul. Rambut Bapak ini udah putih. Apakah Bapak selalu berpikir karena rambut Bapak putih gitu? Gini, mungkin ya, faktor pemikiran mungkin ada. Saya ini orangnya orang pemikir. Orang pemikir, Pak. Orang pemikir. Ya bukan keturunan Pak Hatta Rajasa, Pak. Bukan. Saya orang seberang, Pak. Oh, iya. Kan orang Jejawi. Oh, orang Jejawi. Pak Hatta Kalau saya Rajasa, Pak orang Bupati, seberang. Pak Ya. Bupati ya. Kalau saya orang dari seberang, seberang. Mungkin ya gimana? Dikejar ekonomi, kebutuhan anak sekolah. Jadi berpikir itu nggak ada waktu gimana yang namanya istirahat santai atau gimana itu nggak ada. Makanya itu kita kembalikan ke belakang di pertukangan. Makanya saya punya profesi 2 atau 3 profesi. Saya berpikirnya kayak gini, kalau saya paku di pertukangan, yang nukang di Kayagung kan banyak. Iya. Jadi di saat giliran ibaratnya antrian itu orang lain, saya nggak kerja. Jadi saya beralih ke Profesi lain. Ke listrik, ke instalasi, Ah. pasang AC. Jadi artinya multi talent itu penting, Pak. Penting. Artinya mungkin ini sudah juga diterapkan oleh Bapak terhadap anak-anak Bapak. Alhamdulillah anak saya yang tua sekali, alhamdulillah menguasai di perbengkelan juga, montir di mobil, menguasai. Ya. Kebetulan sekarang ini kerja di Kabupaten Pali. Pali, Pak. Kerja di Pali, Pak. Betul. Sekarang anak Bapak yang tua. Di bagian apa, Pak? Di Samsat Pali. Oh, di Samsat Pali, Pak ya. Iya. Terus yang kedua, Pak? Yang kedua kerja di PT MKJ di Palembang di Oh, di perusahaan, Pak. Di perusahaan sekarang Perusahaan ini swasta. lagi nggarap SPAM, sistem pengolahan air. Ya, artinya ahli komputer dong anak Bapak. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Bukan ahli, mungkin masih belajar, Ya, masih baru baru artinya selesai kuliah. paling tidak menguasai IT lah. Alhamdulillah. Ya, itu penting, Pak. Ya. Nah, ini yang perlu ya, guys, yang harus kita tanamkan terhadap anak-anak muda. Artinya IT itu sangat penting. Penting. IT itu menunjang suatu pekerjaan lah di mana-mana. Nah, Pak Rudi katakanlah sebagai orang tua dari kalangan menengah ke bawah yang berhasil memuliakan anak. 2 sarjana,
hasil daripada Bapak di bangunan Betul. asalnya. Nah, Bapak memuliakan anak selesai, 2 sudah bekerja, artinya plong dong. Artinya ada satu kebanggaan lah bagi Pak Rudi. Dengan keterbatasan dana bisa muliakan anak. Terakhir Pak Rudi, sampaikan Pak motivasi Bapak terhadap guys yang lagi lihat mungkin nonton nantinya di acara kita ini, bagaimana untuk memotivasi dengan keterbatasan dana agar bisa anak-anak maju dan sekolah terus sampai ke tingkat sarjana. Silakan. Ya guys, gini. Intinya mungkin kalaupun ada manfaatnya dari apa yang kami bincang-bincangkan sama Pak Ajis tadi, saya cuma pesan sama kaula muda yang di luaran sana, tanamkan tekad, tanamkan niat, apapun kerjaan Anda, yang penting Anda tekun, Anda sukses. Jadinya artinya keberhasilan itu tidak gampang kita gapai dengan suatu suatu modal bicara. Ya. Artinya ada eksekusi lah. Betul. Ada cita-cita, niatan di dalam hati, tekad yang bulat. Betul. Dan satu hal Pak, saya kira jangan memandang suatu pekerjaan. Betul. Yang penting pekerjaan itu adalah halal untuk kita lakukan. Mungkin itu Pak Rudi, mungkin adalah kesimpulan daripada pembicaraan kita hari ini. Tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa kalau kita itu ada kemauan dan tekad yang tinggi. Betul. Untuk meraih suatu prestasi yang kita inginkan. Betul. Mungkin itu Pak Rudi, bincang singkat kita. Terima kasih atas kehadirannya di podcast SMS Yoki. Mungkin lain kali kita akan jumpa di lain sesi ataupun tema-tema berikutnya. Demikian tadi guys, bincang singkat saya bersama Bapak Harudi, seorang tukang batu ataupun kuli bangunan lah asalnya, yang dengan keterbatasan dana, dengan hasil dia sebagai kuli bangunan tadi bisa sukses kuliahkan anaknya 2 orang menjadi sarjana. Mungkin ini akan menginspirasi kita untuk maju dari keterpurukan, maju dari keadaan yang sebelumnya, maju dari keadaan yang kita inginkan untuk mencapai suatu kesuksesan. Itu saja guys. Sebelum saya tutup, mohon untuk kelangsungan SMS Yoki di acara YouTube kami, bantu subscribe guys, like, komen, dan mungkin bunyikan tanda lonceng untuk mengikuti acara ataupun event-event kami selanjutnya. Terima kasih guys, itu saja. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.